Halo Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update Top 10 bersama saya Siska Mawaski. Selama beberapa menit ke depan, kami akan menyajikan 10 informasi menarik yang jadi sorotan. Kita jelang live update Top 10 selengkapnya. Kita ke informasi pertama Tribuners. Keluarga artis Nirina Zubir menjadi korban penggelapan sertifikat tanah yang dilakukan oleh asisten rumah tangga atau ART. Dalam modusnya, pelaku mengubah kepemilikan sertifikat tanah milik mendiang ibunda Nirina Zubir menjadi namanya. Diketahui pelaku bernama Riri Kasmita yang sudah bekerja dengan ibunda Nirina, yakni Cut Indria Maizuki sejak 2009. Akibat penggelapan ini, keluarga Nirina mengalami kerugian fantastis mencapai 17 miliar rupiah. Dari 6 sertifikat yang digelapkan tersebut, 2 diantaranya telah digadaikan ke bank sebagai modal bisnis ayam frozen oleh sang ART. Kasus ini berawal saat sang ibunda mengungkapkan bahwa aset dan berkas yang dimiliki hilang. Fadlan pun menanyakan kepada Ririt menyangkut aset dari sang ibunda. Namun kejanggalan pun muncul hingga pihak keluarga mencurigai sang ART tersebut. Nirina juga bercerita sang ibu yang merasa kehilangan sertifikat tanah sempat meminta tolong kepada sang ART untuk mengurus surat tanah tepatnya pada tahun 2009. Namun alih-alih mengurus surat, sang ART diduga mengubah nama kepemilikan tanah tersebut. Dalam konferensi pers pada Rabu 17 November, Nirina menduga pelaku mempelajari perilaku keluarganya untuk mengetahui kelemahan mereka. Nirina juga menyebut hingga kini pihak keluarga Riri belum menyampaikan permohonan maaf. Sebaliknya, Nirina mengaku mendapat makian dari pihak pelaku. Pada Rabu 17 November, Nirina Zubir juga mendatangi di Treskrim Polda Metro Jaya untuk menanyakan soal 2 terlapor lain yang belum memenuhi panggilan. Dari 5 terlapor, 3 diantaranya sudah diperiksa dan ditetapkan sebagai tersangka. Mereka adalah Riri Kasmita, Edrianto yang merupakan suami Riri, dan pihak notaris yang bertanggung jawab mengubah surat tanah. Saudari Riri Kasmita, dan kembali lagi saya selalu akan menghimbau nama orang tuanya karena waktu kami mengkonfrontir pertama kali kasus ini, saya ingat sekali betapa ibunya habis-habisan memaki-maki kami sebagai anak-anak yang tidak tahu diri, anak-anak yang tidak tahu berterima kasih karena merasa bahwa anaknya anaknya Ibu Nur Hasnisah yang dari Bukit Tinggi katanya menjaga ibu saya setiap hari istilahnya membantu ibu saya. Tapi kan ujung-ujungnya kami tahu bahwa ternyata dia berada di keluarga kami memang dari tahun 2009 untuk berada di sekitar ibu saya, hidup dari ibu saya, tempat tinggal pun diberikan oleh ibu saya karena memang ibu saya sebegitu hatinya tuh sensitif dan sangat ingin menolong sesama gitu loh. Jadi dari 2000 dia bukan siapa-siapa, tapi ibu saya memiliki hati yang besar untuk menampung dia karena dia dari daerah, terus kemudian dia hidup di Jakarta dan tidak diterima oleh keluarga tirinya dikarenakan hubungannya yang kurang harmonis. Ibu saya yang menampung dia dan akhirnya dia berada di kehidupan ibu saya dari tahun 2009, bukan keluarga sama sekali, tapi mungkin dari Sumatera Baratnya. Iya, kami memang dari Koto Gadang. Makanya saya menekankan di sini, ujung-ujungnya kami yang dibilangin bahwa kami adalah anak-anak yang tidak tahu diri, tidak menjaga ibunya dan mencari apapun salah dari kami gitu. Dia bukan siapa-siapa kita, tapi dia mempelajari keluarga kita selama dari tahun 2009, apa yang menjadi kelemahan ibu saya, apa yang jadi kelemahan dari masing-masing kami anak-anak. Ya, kelemahan dari kami salah satunya adalah waktu, karena kami kan memiliki kehidupan masing-masing. Kakak saya ini di Bali, yang satu lagi kakak saya di Malang, 3 di antara kami ini ada di Jakarta, tapi semua juga dengan kesibukan masing-masing. Dan dia mengkawal ibu saya dari tahun 2009 itu diduga untuk mempelajari gitu, sampai akhirnya tahu kelemahannya dan akhirnya melakukan ini. Bahkan kami sudah mendapatkan pengakuan dari dia bahwa ternyata akhirnya surat itu tidak hilang, tapi ibu saya didoktrin setiap saat untuk dibilangin hilang Kalia, sini deh aku bantuin lagi, suratnya diadain lagi, pasti kok aku punya kenalan. Namanya ibu saya sudah tidak, memorinya sudah kurang baik, fisiknya juga sudah mulai melemah gitu kan. Jadi ya di saat itulah dia masuk dengan sigapnya gitu.
Polisi berhasil mengungkap sindikat pinjaman online atau pinjol ilegal yang meneror ibu rumah tangga di Wonogiri, Jawa Tengah hingga berujung bunuh diri. Diketahui total ada 13 tersangka dengan satu orang diantaranya berstatus WNA. Sejumlah barang bukti juga berhasil diamankan pihak kepolisian, yakni uang tunai senilai 217 miliar rupiah. Inilah penampakan barang bukti uang sitaan pimpinan pinjol ilegal yang dirilis di hadapan awak media di Barreskrim Polri, Jakarta Selatan pada Selasa 16 November. Gepokan uang pecahan Rp100.000 dan Rp50.000 tersebut dimasukkan ke dalam satu kemasan plastik. Di dalam satu plastik terdapat 8 hingga 11 gepokan uang Rp100.000 dan Rp50.000. Tumpukan uang dalam kemasan plastik itu pun ditumpuk secara vertikal hingga hampir menutupi meja konferensi pers. Adapun barang bukti itu dibawa menggunakan minibus ke Barreskrim Polri. Tampak penyidik pun membawa barang bukti itu memakai troli dari lobi utama Barreskrim Polri menuju ke lokasi konferensi pers. Dirtipid Deksus Barreskrim Polri, Brigjen Wisnu Hermawan mengatakan, barang bukti simpanan uang PT AFT di 7 nomor rekening pada 4 bank berbeda dengan total keseluruhan nilai 217 miliar rupiah. Wisnu menyatakan PT AFT bertindak sebagai perusahaan penyelenggara transfer dana. Ia menuturkan perusahaan ini bermitra dengan Koperasi Simpan Pinjam atau KSP Inovasi Milik Bersama atau IMB yang menaungi sejumlah aplikasi pinjol ilegal. Dijelaskan Wisnu, KSP IMB dipimpin oleh seorang tersangka yang juga warga negara asing asal Tiongkok berinisial WJS. Ia ditangkap di Bandara Soekarno-Hatta. Adapun 12 tersangka lainnya adalah RJ, JT, AY, AL, VN, HH, HC, MHD, JMS, HLD, GCY, dan MLN. Atas perbuatannya itu, para tersangka dijerat dengan pasal berlapis, diantaranya Undang-Undang ITE hingga tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Mereka terancam hukuman penjara selama 20 tahun dan denda 10 miliar rupiah. Kasus perseteruan suami istri di Karawang, Jawa Barat berujung pada tuntutan 1 tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU menjadi sorotan publik. Wanita bernama Valencia dilaporkan oleh suaminya, Chan Yuching, karena dianggap melakukan KDRT. Padahal Valencia saat itu memarahi suaminya lantaran pulang dalam keadaan mabuk. Hal yang berbeda disampaikan oleh Valencia, yang menyebut bahwa dirinya dan anaknya justru yang mendapat KDRT dari suaminya tersebut. Menanggapi pernyataan Valencia, suami sekaligus pelapor buka suara. Dalam pengakuannya, Chan Yuching membantah kemarahan Valencia terhadapnya akibat sering mabuk-mabukan. Ia menyebut pertengkarannya dengan mantan istrinya itu lantaran masalah ekonomi. Kuasa hukum Chan Yuching, Hotma Raja Bernard Nainggolan, mengungkapkan bahwa Chan sempat diusir dari rumah dan dimarahi dengan kata-kata kasar. Bernard mengatakan persoalan ini bermula karena gono gini. Padahal Chan sudah berusaha mempertahankan rumah tangganya dengan mengajukan banding. Perceraian itu disebut Bernard membuat Chan merasa sedih. Bernard menambahkan dirinya tak menyangka masalah ini kian melebar. Sementara itu, dari pengakuan Valencia, kasus ini berawal dari laporannya kepada sang suami atas kasus penelantaran istri dan anak. Namun Chan balas melaporkan Valencia pada bulan September 2020 ke PPA Polda Jabar lantaran melakukan pengusiran dan tekanan psikis. Chan ditetapkan sebagai tersangka atas kasus penelantaran istri dan anak pada Desember 2020. Sedangkan Valencia ditetapkan sebagai tersangka atas kasus KDRT psikis pada 11 Januari 2021. Cekcok dan pertengkaran antara Valencia dan mantan suaminya sudah terjadi sejak Februari 2018.
Cekcok itu berawal saat Valencia mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Negeri Karawang dengan dasar ketidakcocokan. Buntut dari tuntutan 1 tahun penjara kepada Valencia, 9 jaksa dari Kejaksaan Negeri Karawang dan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat diperiksa oleh Kejaksaan Agung. Saat ini, kasus istri yang dituntut 1 tahun penjara karena memarahi suami yang pulang dalam keadaan mabuk ditangani oleh Kejaksaan Agung RI. Valencia kemarin ya, bahwa dia dituntut karena marah-marah itu sebenarnya tidak tepat, karena laporan dari Pak Chan dulu selaku suaminya itu, karena beliau itu diusir dari rumah. Itu ada rekaman percakapannya, dia telepon, dia marah-marah sambil maki-maki kan. Nah, kemudian dilarang ketemu anak, dipersulit lah ketemu anak, sehingga Pak Chan harus nemuin anaknya itu di sekolah. Nah, sebenarnya sesimpel itu sih masalahnya. Kalau kita bilang masalah besar juga enggak, ini masalah kecil, cuma ya kita nggak tahu juga sampai bisa melebar seperti ini ya, karena saya juga sebenarnya tidak menangani dari awal gitu. Nah, itulah. Sesimpel itu. Pak, pengusiran dan penangantaran anak? Penangantaran anak nggak ada, karena Pacan itu setelah keluar dari rumah kan bulan Februari 2019 dia ada kirim uang 3 kali 10 juta, 1 kali 30 juta, tapi semua uangnya dikembalikan oleh Bu Valencia, dikirim kembali ke rekeningnya Pak Chan. Nah, kalau pengusiran itu ada bukti-buktinya, kita udah sampaikan di pengadilan, ada bukti-bukti percakapan maupun rekaman yang menyatakan seperti ini kira-kira, ya lu keluar dari rumah ini jangan pulang lagi, jangan sampai gue lihat muka lu di rumah ini, kira-kira seperti itu. Nah, Pak Chan sendiri ya dengan diusir seperti itu kan dia takut juga. Kemudian yang bikin dia sebenarnya sedih itu ketika dia digugat cerai. Aksi pencurian yang dilakukan komplotan perampok terjadi di gudang rokok Jotakan, Serengan, Kota Solo, Jawa Tengah pada Senin 15 November. Diketahui berdasarkan penyelidikan polisi, penyidik tidak menemukan CCTV di TKP. Terkait dengan penyelidikan kasus ini, Polresta Surakarta dibantu oleh pihak Polda Jawa Tengah. Kabid Humas Polda Jawa Tengah Kombes Pol M. Iqbal Al-Kudusi menuturkan, ketiadaan CCTV di lokasi menjadi kendala bagi penyidik, terlebih untuk proses identifikasi. Sejauh ini, polisi sudah memeriksa keterangan dari sejumlah saksi terkait kejadian. Sementara itu, terkait dengan hal ini, Iqbal mengimbau agar para pemilik usaha untuk memasang CCTV di samping menempatkan petugas keamanan. Sebelumnya diberitakan perampokan sebuah gudang rokok di Solo ini mengakibatkan seorang petugas keamanan bernama Suripto berusia 35 tahun tewas. Selain itu, perampok turut menggasak uang senilai 270 juta rupiah dari brankas. Kapolsek Serengan, Kompol Suwanto menjelaskan, pada tubuh Suripto ditemukan luka memar di bagian muka dan kepala belakangnya. Dalam hal ini, polisi mengamankan 2 barang bukti dari TKP. Sementara apa yang kita dapatkan awalnya itu tiket SPK tadi jam 6.45 ada telepon dari karyawannya sini, staf sini. Kemudian ada bahwa ditemukan orang satpamnya itu tergeletak di lantai dan sudah tidak bergerak. Akhirnya langsung kita buru-buru untuk melaksanakan TKP, saya pimpin langsung ke TKP. Setelah sampai TKP kita lakukan pengecekan dan menunggu Inafis. Setelah dilakukan cek dari olah TKP dari Inafis, kemudian beberapa titik ditemukan tanda-tanda adanya kekerasan. Sehingga korban itu dimungkinkan sudah MD kira-kira ya 8 jam yang lalu lah. Jadi dengan kejadian tersebut sementara ini kan gudang perusahaan rokok Kamel. Nah ini sementara yang diketahui raib atau hilang dari tempat kejadian adalah 1 buah brankas. 1 buah brankas itu berisi uang, dimungkinkan tadi dari bagian keuangan mengatakan yang sudah ada datanya belum termasuk hasil yang kemarin, setoran kemarin itu sudah tercatat 270 juta. Kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat hingga kini terus menimbulkan sejumlah fakta yang berbeda setiap harinya sehingga membingungkan publik. Setidaknya sudah ada 55 orang yang diperiksa untuk mengungkap dalang pembunuhan Tuti Aswartini dan Amalia Mustika Ratu pada 18 Agustus 2021 lalu. Beberapa saksi kunci telah diperiksa secara intens, namun pihak Polres Subang belum mengungkap sosok dalang dari pembunuhan ibu dan anak tersebut.
Keterangan saksi yang berubah-ubah disebut yang membuat pihak kepolisian terkecoh dan lamban dalam pengungkapan kasus. Terkait keterangan para saksi yang kerap berubah mendapat komentar dari tokoh masyarakat Subang sekaligus praktisi hukum Dede Sunaria. Menurut Dede, saksi kunci kasus perampasan nyawa ibu dan anak yang secara intens diperiksa seharusnya bisa konsisten dalam memberikan keterangan. Diketahui sebelumnya bahwa terdapat seorang saksi kunci di saat memberikan keterangan kepada pihak kepolisian yang berubah-ubah. Hal tersebut membuat penyidik tampak berhati-hati dalam menentukan tersangka. Menurut Dede, saksi kunci tersebut diduga menyembunyikan sesuatu di balik kesaksian yang berubah-ubah tersebut. Seperti diketahui, saksi yang menjadi sorotan yakni Muhammad Ramdhanu atau Danu yang merupakan keponakan dari Tuti. Keponakan Tuti itu terakhir diperiksa selama 4 jam pada Senin 15 November lalu. Hal yang membuat Danu jadi sorotan adalah terkait pengakuannya pada subuh sebelum penemuan mayat oleh Yosef, suami korban, pada 18 Agustus 2021. Diketahui bahwa Danu ternyata berbohong soal pengakuan membeli nasi goreng saat subuh dan kesaksiannya melihat 2 orang di dekat rumah Tuti Suhartini. Selain itu, Danu juga membuat pernyataan bahwa dirinya diajak masuk ke TKP oleh oknum Banpol berinisial U pada 19 Agustus 2021. Selain itu, Danu juga diminta untuk membersihkan bak mandi rumah Tuti yang terdapat bercak darahnya. Media sosial tengah diramaikan dengan kabar hilangnya seorang tukang bakso di Samarinda, Kalimantan Timur secara misterius pada Selasa 16 November. Pedagang bakso tersebut dilaporkan meninggalkan gerobak bakso miliknya ketika sedang melayani 3 pesanan. Disebutkan bahwa sosok pedagang bakso bernama Daryanto tersebut sebelum menghilang juga sempat terekam kamera CCTV di lokasi. Daryanto biasa mangkal di Jalan Ring Road 1, Kelurahan Lok Bahu, Kecamatan Sungai Kunjang, dan dinyatakan hilang misterius sekira pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Hilangnya Daryanto ini menjadi pertanyaan besar lantaran ia menghilang dan meninggalkan gerobak bakso hingga 3 plastik dagangan yang sedang disiapkan. Ada yang menyebut Daryanto diculik atau dibunuh, dan ada juga yang menghubung-hubungkan kasus penjual bakso di Samarinda hilang misterius ini dengan kejadian mistis. Terkait hal ini, Kapolsek Sungai Kunjang Kompol Made Anwara menuturkan bahwa hilangnya Daryanto terekam kamera CCTV. Dari rekaman CCTV yang ada, Daryanto tampak berjalan seorang diri ke arah Jalan Rapak Indah. Saat itu ia mengenakan baju kaos putih dan berjalan dengan santai tanpa menggunakan alas kaki meninggalkan gerobak dagangannya. Kompol Made juga menjelaskan bahwa sebelumnya tak ada pembeli yang menghampiri sang penjual. Pihak kepolisian mengaku sudah memeriksa 4 orang saksi dalam kasus hilangnya Daryanto. 3 saksi adalah orang yang sempat melihat Daryanto, sementara seorang lagi adalah istri penjual bakso tersebut. Terkait dengan kasus ini, polisi juga mengimbau masyarakat untuk tidak termakan isu yang beredar. Berdasarkan informasi terbaru, Daryanto sudah ditemukan. Disebutkan bahwa Daryanto ditemukan oleh temannya tengah tidur di atas pohon. Dalam pengakuannya, Daryanto mengatakan bahwa dirinya sempat melayani pembeli yang memesan 3 porsi bakso. Daryanto mengatakan dirinya kemudian diajak oleh seseorang ke suatu tempat. Selama perjalanan, Daryanto berujar bahwa dirinya diberi wejangan terus oleh sosok pria misterius tersebut. Selama menghilang, Daryanto juga mengaku tidak sadar dirinya telah berjalan cukup jauh.
Masih terkait dengan orang hilang Tribuners, seorang pria dilaporkan hilang secara misterius di sekitar Jalan Cadas Pangeran, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Pria bernama Yana itu tiba-tiba menghilang saat dirinya perjalanan pulang menuju kediamannya di Dusun Babakan Regol, Sukajaya, Sumedang Selatan, Sumedang pada Selasa 16 November malam. Sebelum menghilang, Yana sempat mengirimkan pesan minta tolong kepada istrinya. Keberadaan Yana hingga kini masih dicari oleh tim SAR dan polisi hingga TNI. Aparat setempat dibantu masyarakat turut membantu mencari Yana yang disebut menghilang secara misterius di dekat jurang Jalan Cadas Pangeran. Istri Yana bercerita detik-detik suaminya menghilang. Sang istri mengaku sempat menerima pesan misterius dari Yana pada Selasa malam. Pesan misterius tersebut berisi suara rekaman minta tolong dari seorang laki-laki karena akan dijerumuskan ke jurang. Sebelum dikirimi pesan misterius tersebut, sang istri mengaku tahu betul aktivitas dari Yana. Istri Yana menyebut seusai sholat, ada seorang pria yang hendak menumpang untuk pulang ke Sumedang bersamanya. Tak berselang lama, Yana kembali mengirimkan pesan suara lewat WhatsApp kepada sang istri yang berisi teriakan minta tolong. Hal itu sontak membuat sang istri syok dan langsung meminta bantuan kepada saudaranya. Mendapat aduan dari istri Yana, saudaranya bernama Yudi bergegas mencari keberadaan Yana. Namun saat itu Yudi justru hanya menemukan motor milik Yana di dekat tempat parkir truk. Sedangkan ponsel milik Yana juga tak dapat dihubungi kembali. Pihak kepolisian dan warga yang kini masih terus melakukan pencarian, bahkan hingga ke dasar jurang Cadas Pangeran. Yudi mengatakan keluarga berharap Yana segera ditemukan dalam kondisi selamat. Oh iya, istrinya Pak, gimana Pak? Iya. Komunikasi awal yang saya terima, yaitu istirahat di masjid Simpang untuk melaksanakan ibadah sholat isya. Nah, dari sana dia mengatakan ada yang ikut nebeng ke Sumedang. Nah, tidak lama kemudian sesudah pembicaraan itu dia mengirimkan rekaman suara lagi, tapi rekaman minta tolong. Nah, terus dari sana saya dapat informasi lagi dari pihak keluarga bahwa dia sedang bergelantungan di posisi jurang, katanya mau jatuh di jongklokan gitu. Itu aja Pak mungkin yang saya bisa sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Tapi ini udah dilaporkan ke pihak kepolisian ya Pak? Udah Pak, kebetulan kakaknya juga kan polisi Pak. Oh, iya. Ya. Warga Kabupaten Garut, Jawa Barat membagikan ceritanya selama terapung seorang diri di perairan Selat Karimata. Sosok remaja 18 tahun ini sebelumnya menjadi sorotan setelah video penyelamatan dirinya viral di media sosial. Selamatnya pria bernama Andi Ripaldi ini rupanya diselimuti hal yang tidak wajar. Pasalnya ada seekor ular yang menemani Andi dan menuntunnya sampai bertemu dengan bantuan. Andi Ripaldi diketahui ditemukan oleh kru kapal MV Icon Corinthus yang sedang melintas di selat tersebut. Kru kapal MV Icon Corinthus, Usman P., lantas membeberkan peristiwa tak biasa yang dilihatnya sebelum menemukan Andi. Saat proses evakuasi, diketahui ada ular yang terus berada di dekat Andi. Ular tersebut diketahui merupakan ular yang cukup berbahaya di lautan, namun justru tidak mematuk Andi. Menurutnya, ular tersebut justru seperti mengantarkan Andi untuk sampai ke kapal dan dapat bertemu kru kapal. Usman mengaku sangat heran mengapa ular tersebut tidak menyerang Andi. Bahkan ketika Andi sudah dievakuasi ke atas kapal, ular tersebut baru pergi. Diketahui Andi merupakan kru kapal Cumi Alam Samudra 8. Andi dan ketiga temannya memilih untuk terjun dari kapal, diduga karena ada permasalahan dengan awak kapal lainnya, yang ditemukan oleh kru kapal MV Icon Corinthus pada Rabu 10 November siang. Andi diketahui sudah terapung di lautan selama 2 hari. Sementara ketiga temannya yang bernama Andri dan Dede dikabarkan selamat dan bisa kembali ke kapal yang sebelumnya mereka tumpangi.
Helikopter rombongan Presiden Joko Widodo yang tengah melakukan kunjungan kerja ke Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak, Banten, menyebabkan sebuah pohon ambruk. Pohon ambruk ini bahkan menimpa 3 warga, termasuk seorang balita yang tengah berdiri di dekatnya. Inilah video detik-detik saat helikopter rombongan Presiden Jokowi melintas di permukiman warga pada Selasa 16 November. Baling-baling helikopter tersebut mengakibatkan angin kencang hingga membuat dahan pohon patah. Sejumlah warga yang berada di lokasi tertimpa pohon tersebut. Bahkan perekam video juga tertimbun reruntuhan dahan pohon. Diketahui helikopter tersebut akan mendarat di Stadion US Korni, Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak. Seorang warga yang tertimpa pohon, yakni Adelia, mengatakan saat itu ia bersama suami serta saudaranya yang masih balita datang ke Stadion US Korni untuk melihat Jokowi. Akibat peristiwa ini, Adelia dan 2 orang lainnya mengalami luka di sejumlah bagian tubuhnya. Adapun sang balita luka hingga mengeluarkan darah di bagian kepala. Ketiganya kemudian mendapat pertolongan medis di lokasi. Selain dahan pohon roboh, sejumlah bangunan juga rusak termasuk atap kamar mandi warung nenek Adelia yang jebol. Sementara petugas di lapangan saat helikopter rombongan Jokowi mendarat menyebutkan rombongan Jokowi datang sekira pukul 8.40 menggunakan 3 helikopter. Ada 3 helikopter yang melintas di mana helikopter yang ketiga membuat dahan pohon roboh. Petugas pemadam kebakaran Kabupaten Lebak, Ade Apriyadi, mengatakan hasil pemeriksaan di lapangan ada sejumlah kerusakan akibat hembusan angin helikopter seperti atap warung yang terbang dan ranting pohon patah. Seperti diketahui, Presiden Jokowi datang ke Rangkas Bitung untuk meresmikan tol Serang Panimbang Seksi 1 sepanjang 26,5 km yang menghubungkan Serang ke Rangkas Bitung. Seusai meresmikan tol, Jokowi kembali meninggalkan Rangkas Bitung menggunakan helikopter yang sama sekitar 1 jam kemudian. Kita ke informasi terakhir Tribuners. Kementerian Ketenagakerjaan menetapkan rata-rata kenaikan upah minimum provinsi atau UMP tahun 2022 sebesar 1,09%. Angka ini jauh dari tuntutan Asosiasi Buruh yang meminta kenaikan upah minimum sebesar 10%. Penetapan ini diumumkan melalui konferensi pers upah minimum 2022 di YouTube Kementerian Ketenagakerjaan RI pada Selasa 16 November. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah menjelaskan alasan besaran UMP 2022 yang tidak sesuai dengan keinginan buruh. Hal itu karena pemerintah harus mengikuti formula baru yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 turunan Undang-Undang Cipta Kerja. Selain itu, upah minimum tersebut ditetapkan bagi pekerja yang masa kerjanya kurang dari 1 tahun. Penetapan upah berdasarkan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan. Dihasilkan ketentuan sebagai berikut, UMP terendah adalah pekerja di Jawa Tengah, yakni sebesar Rp1.813.011. Sementara itu UMP tertinggi yakni DKI Jakarta sebesar Rp4.453.724. Sebanyak 26 provinsi telah menetapkan UMK dan sudah ada 255 kabupaten kota yang telah menetapkan UMK.
Namun, Kemenaker menekankan angka pastinya tetap berbeda di setiap provinsi. Ida mengklaim formula ini bertujuan meminimalisir kesenjangan upah di antara wilayah dan mengentaskan kemiskinan. Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Indah Anggoro Putri mengatakan, ada 4 provinsi yang nilai UMK-nya tahun 2021 lebih tinggi dari batas upah minimum. Sehingga upah minimum di daerah tersebut tahun 2022 nilainya sama dengan upah minimum 2021 yang artinya tidak ada kenaikan upah. Keempat provinsi itu adalah Sumatera Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Barat. Adapun penetapan UMP ini harus diumumkan oleh gubernur paling lambat 20 November 2021. Sementara upah minimum kabupaten kota atau UMK paling lambat pada 30 November 2021. Setelah kami melakukan simulasi, tentu saja nanti akan ditetapkan oleh para gubernur. Simulasi berdasarkan data dari BPS, rata-rata kenaikan upah minimum itu 1,09. Ini rata-rata nasional. Tentu sekali lagi kita tunggu para gubernur, data dari BPS sudah kami sampaikan kepada para gubernur, nanti pada saatnya gubernur akan menetapkan. Tapi simulasinya secara nasional itu kenaikannya 1,09%. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam live update Top 10. Jangan lupa untuk perbarui informasi Anda di kanal YouTube Tribunnews. Saya Siska Mawaski pamit, sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!